Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 860 hancur. Raungan ini seolah menusuk hati dan memekakkan telinga. Dimasmu merasa telinganya berdenyut-denyut, dan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu Taoti ada di belakangnya, padahal mereka berdua berada di pentagram ilusi, tapi tidak bisa bertemu. Tapi yang jelas, Taoti juga diserang pentagram pembunuh. Apakah diserang senjata tersembunyi seperti Dimaswu belum jelas. Tapi bagaimanapun pentagram pembunuh, singkatnya Taoti pasti terluka. Akan membuat teriakan seperti itu. Dimaswu tidak ingin terjadi apa-apa pada Taoti. Bagaimanapun juga, Taoti masuk ke Gunung Tianling ini karena dia tidak boleh melibatkan Taoti. Memikirkan hal ini, mata Dimaswu berkilat dingin. Ia harus menghancurkan pentagram ilusi secepatnya untuk menyelamatkan Taoti. Ia memejamkan mata dan merasakan sedikit gaduh di dunia pentagram ilusi ini. Jalan yang sangat luas ini, kemanapun matanya bisa menjangkau hampa, Dimaswu hanya bisa merasakan segala sesuatu dalam ilusi ini melalui pikirannya. Tapi, belum menunggu sampai dia merasakan sesuatu yang dalam. Tiba-tiba, suara senjata tajam yang menembus udara keluar. Dimaswu bahkan tidak membuka matanya. Dia langsung melambaikan tangannya ke arah serangan mematikan tersebut. Energi sejati yang luas keluar dari tangannya, menghancurkan senjata pembunuh dengan mudah. Segera setelah itu, senjata tersembunyi lainnya menyerang satu demi satu, dan Dimaswu masih tidak membuka matanya, melakukan serangan balik terhadap semua jenis senjata tersembunyi dari segala arah. Tidak peduli seberapa tajam senjata ini dan seberapa cepat serangannya, dari manapun asalnya, Dimaswu dapat menghancurkannya tepat waktu. Senjata tersembunyi di pentagram pembunuh tidak bisa melukai Dimaswu. Usai menyelesaikan penyerangan yang terus-menerus, Dimaswu langsung merasakan ada yang aneh dengan pentagram ilusi. Ia menemukan bahwa pentagram ilusi itu tidak terbatas dan misterius, serta tidak dapat dengan mudah menerobos. Menurut idenya sebelumnya, adalah membobol pentagram ilusi dulu, kemudian menyelamatkan Taoti. Namun kini ia merasa tingkat keberhasilannya sangat kecil. Dan itu memakan banyak waktu. Ia tidak bisa menjamin bahwa Taoti dan dirinya sendiri berada dalam pentagram ilusi yang sama. Jika tidak, ia harus membobol pentagram ilusi miliknya terlebih dahulu, kemudian mencari pentagram ilusi tempat Taoti berada, dan kemudian mencari cara untuk membobol pentagram ilusi Taoti. Ilusi, kesulitannya ini tidak sepele. Kalaupun beruntung, saya khawatir tertunda lama-lama, dan Taoti tidak tahu apakah dia masih hidup. Setelah merenung sejenak, Dimaswu akhirnya menyerah pada ide awalnya. Tiba-tiba ia membuka matanya dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, perisai energi sejati yang sangat kuat dan berat menyelimuti tubuh Dimaswu, melindungi Dimaswu. Perisai energi sejati ini penuh dengan napas dingin, memancarkan cahaya hitam. Dimaswu perlahan mengulurkan tangannya dan terjun ke dalam kehampaan di depannya, saat tangannya melewatinya. Di belakang perisai energi sejati, itu menghilang dalam sekejap, seolah-olah di luar perisai itu ada dunia lain. Ekspresi wajah Dimaswu berubah sedikit, dia mengertakkan gigi dan menekan kuat-kuat, mematahkan kedua tangannya ke setiap sisi, meskipun dia tidak bisa melihat tangannya. Tapi dia bisa merasakan tangannya masih ada, dan sekarang dia sedang memecahkan kekosongan dengan tangannya. Dengan kerja keras Dimaswu, kekosongan itu akhirnya dibuka oleh Dimaswu. Sebuah retakan hitam muncul di depan mata Dimaswu. Napas yang keluar dari celah itu menyeramkan. Dimaswu ingin bertemu dengan Taoti secara langsung dengan merobek kekosongan, untuk menyelamatkan Taoti dalam waktu singkat. Retakannya sangat gelap dan tipis, dan Dimaswu terus mengerahkan kekuatan. Dia melepaskan energi sejati dan roh jahat, melakukan apa saja untuk menarik kekosongan itu.
Di bawah usahanya yang terus-menerus, retakan itu semakin membesar. Setelah beberapa saat, itu menjadi bagian yang dapat menampung satu orang. Bagian itu masih gelap gulita, dalam dan tanpa dasar, dengan dingin yang suram, itu sangat mengerikan. Tapi Dimas Wu tidak ragu-ragu, dia mengebor ke depan, dan bergegas ke saluran celah kekosongan. Saat Dimas Wu masuk, celah curang yang lebar itu langsung tertutup. Dimas Wu berjalan ke depan perlahan di sepanjang lorong yang kosong, dan selalu ada gelombang di sekelilingnya, tapi dia ditarik oleh roh jahat yang kuat padanya, yang tidak bisa menyakitinya sama sekali. Taoti. Dimas Wu memanggil Taoti dengan lembut sambil berjalan. Di saat yang sama, Dimas Wu dengan tajam merasakan roh jahat yang samar-samar di Taoti, tetapi karena lorong itu benar-benar gelap, meskipun Dimas Wu dapat melihat dalam kegelapan, tidak ada apa-apa dalam kegelapan, dan Dimas Wu tidak dapat melihat apa-apa. Dia hanya bisa mengandalkan perasaannya sendiri untuk perlahan mendekati roh jahat Taoti yang lemah. Setelah berjalan beberapa saat, Dimas Wu tidak mendapatkan respon dari Taoti, namun untungnya dia semakin mendekat. Roh jahat yang bisa dia rasakan berangsur-angsur menjadi lebih jelas, yang membuat Dimas Wu sadar bahwa arah yang dia cari seharusnya benar. Entah berapa lama, Dimas Wu tiba-tiba berhenti di suatu tempat, dia memejamkan mata, melepaskan teknik pikirannya, merasakan secara mendalam segala sesuatu di sekitarnya, dan dia bisa merasakannya. Taoti berada di dekatnya. Mungkin dunia di luar lorong adalah tempat Taoti berada. Memikirkan hal ini, Dimas Wu langsung membuka matanya dan mengulurkan tangannya lagi. Seperti sebelumnya, ia membanting tangannya ke samping. Tak lama kemudian, retakan kecil muncul, dan cahaya masuk dari celah tersebut. Mata Dimas Wu bersinar dan ia dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Tak lama kemudian, lorong gelap itu dibuka oleh Dimas Wu. Dunia di luar retakan menjadi terang benderang. Cahaya terang ini menerangi hati Dimas Wu. Hati Dimas Wu sangat gembira. Melompat keluar dari celah. Perasaan sedikit aneh datang, dan Dimas Wu dengan cepat menstabilkan sosoknya. Setelah penglihatannya pulih, dia menemukan bahwa dia telah datang ke dunia lain. Taoti terbaring di sampingnya kesakitan. Taoti saat ini, dengan noda darah di tubuhnya dan luka yang mengejutkan, matanya sangat merah, dan sorot matanya mengerikan. Jelas, ia telah mengalami pertarungan yang sengit. Melihat Dimas Wu tiba-tiba muncul, tatapan mata Taoti berubah tiba-tiba, dan dengan cepat bertanya kepada Dimas Wu dengan heran, "Kamu akhirnya muncul, apa yang sebenarnya terjadi?" Taoti memiliki ilmu pelatihan tingkat tinggi, kekuatannya kuat, dan ketahanan fisiknya kuat, tetapi ia tidak mengetahui apapun tentang pentagram. Jadi tidak tahu apa yang sedang terjadi sama sekali. Ketika memasuki jalan kuno kuil Suanyuan, semuanya berubah drastis. Dimas Wu, yang jelas berjalan di depannya, tiba-tiba menghilang, dan jalan kuno tempat itu menjadi tempat lain, dan yang lebih penting, banyak serangan tiba-tiba yang menyerangnya bertubi-tubi. Dimas Wu menghadap Taoti, menyembuhkan luka Taoti dengan roh jahat, dan berkata dalam-dalam, "Begitu kita masuk, kita memasuki pentagram ilusi. Semua yang kamu lihat adalah ilusi." Setelah mengatakan ini, Dimas Wu berkonsentrasi menyembuhkan Taoti. Setelah beberapa lama, semua luka di tubuh Taoti disembuhkan. Taoti pulih kembali. Dia memandang Dimas Wu dengan penuh rasa terima kasih dan berkata dengan serius, "Di sini sangat berbahaya, kamu harus lebih berhati-hati." Dimas Wu mengangguk. Kemudian dia mengamati sekeliling dan merasakan aura pembunuh di pentagram ilusi ini. Dia menemukan bahwa pentagram ilusi tempat Taoti berada jauh lebih kuat dari pentagram ilusi yang dia miliki sebelumnya, dan aura di sini lebih kuat. "Siu." Pada saat ini, suara siulan yang tajam datang, dan pedang tajam menembus dari kekosongan dan langsung mengarah ke punggung Dimas Wu. Dimas Wu merasakan krisis dalam sekejap, dia berbalik dan mengeluarkan telapak tangannya, energi sejati dari telapak tangannya meledak. Ketika bertabrakan dengan pedang tajam tiba-tiba,
keduanya meledak, dan kemudian menghilang pada saat bersamaan. Siu siu siu. Pedang tajam di sini baru saja dihancurkan, dan kemudian senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk dengan cepat, dan satu demi satu dengan cepat dan ganas. Dimas Wu mengetahui bahwa serangan di pentagram ilusi ini tidak ada habisnya. Jika dia hanya menyerang balik secara pasif, maka dia mungkin harus bertarung bolak-balik. Jadi, dia dengan cepat bergerak untuk menghancurkan semua gelombang senjata tersembunyi ini terlebih dahulu. Segera, dia duduk di tanah tanpa ragu-ragu. Dia sedang dalam posisi meditasi, dengan menyilangkan kaki dan kedua tangan di atas lutut. Lapisan sinar hitam muncul di tubuhnya. Kedua matanya memancarkan sinar merah darah. Hanya pentagram ilusi, tidak akan bisa menahanku. Dimas Wu memejamkan mata saat dia terangkat ke udara, dan berkata, roh jahatnya keluar, dan roh jahat yang kuat bersatu menjadi pedang sihir hitam besar di dalam kehampaan. Pedang ajaib ini berdiri diam di kehampaan, tidak bergerak, stabil dan tenang. Tiba-tiba, Dimas Wu membuka matanya, dan segera, pedang sihir yang tenang itu memancarkan cahaya yang mengerikan. Serang. Dimas Wu berhenti di udara. Dia berdiri tegak, tangan kanannya terulur, dan dia melesat. Tiba-tiba, pedang sihir hitam yang memancarkan cahaya sihir segera berubah menjadi cahaya gelap, menembus kehampaan dan menebas dunia. Bum-bum. Ada suara gemuruh, dan dunia ilusi pentagram besar berguncang dengan keras. Masih ada puing-puing yang jatuh di kehampaan, seolah-olah akan runtuh. Bang! Detik berikutnya, pedang sihir hitam benar-benar ditebas, kekosongan benar-benar runtuh, dan dunia pentagram ilusi meledak. Kemudian, dunia baru terungkap di depan Dimas Wu dan Taoti. Pentagram ilusi, hancur. Dunia baru yang muncul di hadapan Dimas Wu dan Taoti adalah sebuah taman besar, di mana bunga dan tanaman tidak subur, dan tidak ada pemandangan yang hidup. Seluruh taman dipenuhi dengan napas pembunuh yang tak ada habisnya. Sebab, di taman besar itu, ada ratusan master kuat yang berdiri dengan dingin, dengan mata galak, menatap tajam ke Dimas Wu dan Taoti. Karya ini diterjemahkan oleh Sian Perfect Network Technology. Siapa yang mengambilnya tanpa hak izin akan dituntut. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.